Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Stefani Octavia selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada gelar karya debat P5 hari ini. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan dan samping kiri saya. Dimulai dari samping kanan saya ada Partai Gerwas. Gimana persiapannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari Partai Golkar, gimana persiapannya? Apakah juga sebaik sudah partai lain? Partai Waduh, sudah sebaik partai lawan katanya teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 partai politik yang mengikuti acara debat ini. Dari kloter 8, ada Partai Germos dari 11B. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira dari Partai Germos, kelas 11B. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusril Ahmadineja dari Partai Germos kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Musmaningrum dari Partai Germos kelas 11B. Melawan Partai Golkar dari kelas 11E. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alfa Putri Pratama Diarsyah dari Partai Golkar kelas 11E. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilian Hawain Fitan dari Partai Golkar kelas 11E. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Ain Husna dari Partai Golkar kelas 11E. Terima kasih. Baik, dimohon untuk perwakilan dari masing-masing tim debat berada di depan saya untuk melakukan suite. Silakan untuk maju di depan saya. Suite dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Baik teman-teman, mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter 8 dengan kasus apakah pajak tinggi bagi orang kaya adalah sebuah keadilan, dengan Partai Golkar sebagai tim pro dan Partai Germos sebagai tim kontra. Tapi sebelum itu, saya akan melontarkan satu pertanyaan. Apa arti sila kelima dalam perpajakan? Apakah sebagai pemerata? Padahal adil tidak harus rata. Dimulai dari pendapat tim pro. Silakan untuk menanggapi. Waktu menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, dalam menanggapi kasus apakah pajak tinggi bagi orang kaya adalah sebuah keadilan, menurut dari kelompok saya yaitu setuju, karena yang pertama yaitu orang kaya sendiri dapat mempengaruhi integritas dari perpajakan nasional. Pemerataan pembayaran bagi semua masyarakat memang membantu keekonomian negara yang merata untuk mensejahterakan rakyat. Namun dengan meningkatkan pajak bagi orang kaya dapat menyumbangkan objek dan subjek yang lebih besar. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu orang kaya memiliki jumlah penerimaan pajak yang berpotensi memberikan kontribusi pemberian pajak secara nasional. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan? Ini menaruh pada faktor keadilan sosial, yaitu dalam perpajakan dikenal dengan 2 jenis keadilan, yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal dikenal dengan perlakuan pajak yang sama terhadap entitas yang sama kemampuannya, sedangkan keadilan vertikal diterjemahkan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap entitas dan kemampuan yang berbeda.
Perencanaan perpajakan kaum elit cenderung lebih agresif karena golongan ini memiliki akses dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam. Baik, saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Perhatian khusus terhadap dividen terselubung atau transaksi afiliasi yang tidak wajar harus dilakukan agar tidak menggerus potensi perpajakan. Penerapan ketentuan Control Foreign Company atau CFC, pengawasan orang pribadi sebagai penerima manfaat utama atau Ultimate Beneficial Owner, dan pengawasan pengecualian objek pajak atas dividen yang ditanamkan kembali ke Indonesia pun menjadi krusial. Lebih lanjut, pajak orang kaya yang diatur dalam RUU HPP hanya dikenakan atas penghasilan, bukan atas kekai yang dimiliki kaum elit, sehingga pemerintah perlu dengan cermat melihat saat terjadi kenaikan jumlah kekayaan individu, apakah berasal dari sumber penghasilan yang telah terrealisasi atau belum. Contohnya keuntungan dan kenaikan investasi saham yang belum dijual atau unrealized gain. Menurut The Financial Times 2021, selama masa pandemi ini terdapat peningkatan kekayaan bagi golongan kelas atas di seluruh dunia termasuk Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persentase kenaikan kekayaan orang elit di Indonesia meningkat dari 4% menjadi 7% dari total penduduk domestik bruto. Tentunya, jika melihat konsep keadilan, vertikal kelompok tersebut merupakan kelompok yang menanggung beban pajak yang lebih besar. Semua ikan, baik besar maupun kecil, tentu akan berusaha untuk tidak terkait mata kail dengan caranya masing-masing. Saat ini alat yang digunakan dan ditebarkan oleh pemerintah adalah jaring. Dengan kerapatan tertentu, jaring ini dapat dilolos oleh ikan dengan ukuran tertentu pula, sehingga menjaga kerapatan dan mengawasi titik lemah jaring-jaring tersebut adalah menjadi penting. Keputusan pemerintah untuk fokus menggali potensi pajak pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi di Indonesia membutuhkan keahlian yang mumpuni, kecermatan, serta kehati-hatian, sehingga keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial betul-betul dapat diwujudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya, bisa saya letakkan kembali untuk tim pro. Benar, orang kaya tetap mendapat pajak tinggi. Namun bagaimana jika pajak harta orang kaya tersebut adalah atas nama orang lain atau bahkan belum didaftarkan atau bahkan lari dari perpajakan? Apakah hal tersebut tetap adil? Silakan. Waktu untuk menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Bagaimana tim pro? Baik, sesuai dengan kasus bahwasannya orang kaya tidak membayar pajak, benar seperti itu. Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak general dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal seperti berikut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak tambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang dan hal tersebut akan ada kompensasi pidana. Waktu tersisa 3 menit, apakah ada tambahan atau sudah cukup? Bagaimana tim pro? Waktu tetap berjalan.
Baik, di sini saya juga akan memberikan contoh dari sebuah yang dilontarkan oleh yang pertama, yaitu ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama 24 bulan. Dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Selanjutnya yaitu jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun perpajakan. Selanjutnya yaitu 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau dikurang dipungut atau tidak kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak kurang disetorkan. Selanjutnya yaitu 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Waktu tersisa 2 menit. Bagaimana tim pro? Apakah ada tambahan? Silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari tim kami. 1. Lapisan tarif pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan RUU HPP yang telah disetujui oleh DPR RI. Seperti diketahui, melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pemerintah akan mengubah ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak atau PKP, wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Penggunaan tarif pajak atau dari yang tadinya 4 lapis kini menjadi 5 lapis. Rencananya tarif pajak baru akan dikenakan 35% kepada orang yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun, yakni tarif sebesar 5% untuk orang yang berpenghasilan sampai dengan 500 juta per tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan untuk tim pro? Ada, silakan. Waktu menyanggah adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Pajak sendiri merupakan salah satu hal penting yang selalu diperhitungkan bagi seorang orang kaya ataupun pebisnis. Karena itu menyangkut benefit perusahaan yang telah didapat. Belum lagi kalau seumpama orang-orang atau masyarakat dalam negara tersebut tidak konsumtif. Sebagai contoh saja kita ambil di Indonesia. Indonesia banyak sekali barang-barang yang harganya naik karena pajak. Contohnya seperti kemarin ada minyak, makanya semuanya jadi tidak ingin membeli minyak dan mencari alternatif lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika pajak tinggi, maka investor-investor tidak akan mau atau kurang nyaman untuk melakukan investasi di negara tersebut. Gitu. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan? Jika pajak yang terlalu tinggi, maka tidak akan ada investor yang mau investasi di negara tersebut. Dan ketika tidak ada investor yang tidak mau berinvestasi di negara tersebut, maka dana pajak yang seharusnya lebih itu tadi, yang dilebihkan, yang seharusnya bisa untuk kembali ke masyarakat, nantinya akan hilang karena tidak ada investor lagi yang mau berinvestasi di negara tersebut. Gitu. Sudah cukup? Apakah ada tambahan? Cukup. Cukup. Baik. Bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan terkait pendapat yang disampaikan oleh tim kontra?
Bagaimana tim pro? Apakah ada atau tidak? Ada. Silakan. Waktu untuk penyangga adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Bagaimana tim pro? Apakah ada tambahan atau tidak? Silakan. Terkait tentang investor atau investasi di negara Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, sehingga mungkin para investor dari luar negeri tertarik menginvestasi di Indonesia. Sementara penghasilan pajak pada RUU HPP sebelumnya sekitar 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Namun saat ini diturunkan menjadi 30% dan itu tergolong lebih rendah daripada negara maju lainnya. Sehingga mungkin para investor bisa saja memilih Indonesia untuk melakukan investasi karena pajaknya lebih murah dibanding negara lain. Bagaimana waktu tersisa 4 menit? Apakah ada tambahan? Ada. Waktu terus berjalan. Waktu tersisa 3 menit. Bagaimana tim pro? Waktu tersisa 2 menit. Pajak dari orang kaya dapat digunakan untuk memfasilitasi rakyat miskin. Orang kaya dapat mempengaruhi integritas perpajakan nasional karena orang kaya memiliki peluang kesempatan integritas yang lebih besar. Kesempatan mereka untuk melakukan perancangan pajak yang lebih agresif dengan menggunakan pengaturan keuangan yang canggih dan juga mengeksploitasi celah pajak di tax havens country. Dari uang pajak yang 35% tersebut, tidak semuanya akan disubsidi terhadap rakyat. Jadi sisanya akan disubsidikan ke pengelolaan prasarana. Terima kasih. Baik. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Tadi dijelaskan. Silakan. Waktu menyanggah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Tadi dijelaskan mengenai SDA di Indonesia itu melimpah, dan karena pajak yang rendah sehingga investor banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia. Berarti kan betul, karena pajak di Indonesia rendah maka investor mau. Tetapi jika pajak di Indonesia tinggi, apakah investor masih mau untuk berinvestasi di Indonesia? Bagaimana tim pro? Silakan, waktu terus berjalan.
pajak tinggi dan pajak rendah menjadi pertimbangan di antara tim pro dan tim kontra. Bagaimana, kita tunggu saja dari tanggapan tim pro. Silakan. Waktu tersisa 3 menit. Waktu tersisa 2 menit, silakan untuk tim pro. Waktu tersisa 1 menit. Bagaimana? Silakan untuk menanggapi. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. Bagaimana tim pro? Silakan. Baik, yang dijelaskan bahwa kalau semisal ada investor dengan ke Indonesia melalui pajak yang tinggi, kan pilihannya dalam negara Indonesia ini memiliki sumber daya yang melimpah. Otomatis ketika sebuah investor melakukan pembayaran dengan pajak yang tinggi, pasti akan mendapatkan timbal balik yang lebih maju. Karena kita juga selain memiliki pajak yang tinggi, kita memiliki fasilitas prasarana yang lebih maju. Cukup? Baik, di sini saya akan menguji keyakinan dari masing-masing tim dengan melontarkan pertanyaan. Mengapa tidak lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk meratakan ekonomi negara? Mengapa harus dengan pajak? Apakah dengan ketentuan pajak tinggi bagi orang kaya seperti itu menjamin semua orang dari kalangan bawah, menengah maupun atas membayar pajak? Silakan dimulai dari tim kontra. Waktu menanggapi 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami tidak menjamin karena kebanyakan dari orang kaya itu lebih memilih mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan pribadi ketimbang membayar pajak. Sebagai contoh saja, kita dapat melihat ex-Ditjen Pajak Kemenke, yaitu Rafael Aluntri Sambodo, yang beberapa waktu lalu anaknya Mario Dandi menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dari kasus tersebut, terkuaklah bahwa Rafael Aluntri Sambodo hanya membayar pajak sebesar 362.162 per tahun. Hal itu tidak sesuai dengan klasifikasi rumah, bahkan dia tidak melaporkan harta kekayaannya. Dari kasus ini kita dapat simpulkan bahwa pajaknya saja kecil, tapi mereka tidak ingin membayar, apalagi jika pajak ditinggikan seperti itu, yang dimana nanti malah berdampak negatif kepada perekonomian negara itu sendiri, karena akan banyak orang kaya yang lebih memilih ke negara yang pajaknya rendah, dan nanti juga pasti mengurangi pendapatan negara. Gitu. Baik, bagaimana tim
Pro, apakah setuju dengan pendapat dari tim kontra? Atau malah menyanggah? Silakan. Waktu terus berjalan. Apakah dengan ketentuan pajak seperti itu menjamin semua orang membayar pajak, tim Pro? Waktu tersisa 2 menit. Di sini saya menguji keyakinan Anda sebagai tim Pro. Harusnya tidak berlama-lama untuk diskusi karena waktu tetap berjalan. Silakan. Silakan untuk mulai menanggapi. Waktu tersisa 1 menit. Baik, di sini saya ingin menyanggah dari kenapa di negara kita harus menggunakan pajak, karena kenaikan tarif pajak pasti akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia, serta menyebut Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tinggi. Pasalnya, sebanyak 4 orang terkaya Indonesia mempunyai kekayaan setara dengan kota terkaya 100 juta orang miskin. Serta kenapa harus diadakannya pajak? Tanpa pajak kita tidak akan mendapatkan sebuah prasarana yang akan dibagikan ke investor tersebut. Cukup? Apakah ada tambahan? Waktu tersisa 50 detik. Untuk sumber daya alam tersebut menurut saya masih kurang efisien, karena sumber daya alam tersebut bisa saja digunakan secara liar atau bisa saja dicuri oleh negara lain. Contohnya ikan, itu merupakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan itu bisa saja dicuri oleh negara lain. Sehingga apabila kita menggunakan pengelolaan pajak dan hal tersebut dikelola oleh pemerintah, maka itu menurut saya akan terlihat lebih efisien karena dikelola oleh pemerintah, sehingga ada gambaran secara nyata bahwa sumber daya itu dikelola dan menggunakan sistematika pajak. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan terkait tanggapan dari tim Pro? Sumber daya alam liar digunakan, contohnya seperti ikan. Silakan. Waktu menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Sebelumnya saya setuju mengenai pendapat bahwa sumber daya alam di Indonesia melimpah, tetapi saya tidak setuju bahwa sumber daya alam bisa dikelola oleh pemerintah. Karena sebenarnya Indonesia sendiri itu bukan kekurangan sumber daya alam, tetapi kekurangan sumber daya manusia. Karena sebagai contohnya, banyak sekali sumber daya alam di Indonesia yang dikelola oleh investor asing. Dan kembali lagi ke pajak tinggi tadi, jika pajak terlalu tinggi, otomatis mereka tidak mau. Dan sehingga dari masyarakat Indonesia sendiri tidak akan mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Karena yang dapat memulai itu mereka. Sebagai contoh, banyak sekali hasil produsen dari Indonesia itu mendistribusikan barang mentahnya ke luar negeri, kemudian diolah di sana, dan kemudian dibeli lagi oleh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya kekurangan sumber daya manusia. Jadi
jika pajak itu sama rata, menurut saya juga sama saja. Jadi kalau pajak tinggi itu malah lebih beresiko bagi Indonesia, seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari penyampaian kesimpulan tim kontra. Silakan, waktu adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Untuk kesimpulan tidak ada waktu diskusi, jadi kami mohon langsung menanggapi. Jadi, apakah pajak tinggi bagi orang kaya adalah sebuah keadilan? Jawaban kami adalah tidak, karena selain itu berdampak kepada investor itu sendiri atau orang kaya itu sendiri, maka juga akan berdampak kepada ekonomi negara, yang dimana banyak dari mereka yang mungkin akan mengalokasikan dananya mereka untuk kebutuhan mereka sendiri dan tidak akan membayar pajak karena mereka orang kaya. Dan hal berikutnya yang mungkin akan merusak ekonomi negara kita, yakni mereka akan berpindah, investor-investor atau orang kaya tersebut akan berpindah negara kepada negara yang memiliki pajak lebih rendah, gitu. Cukup. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari tim pro. Silakan. Waktu penyampaian adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Untuk kesimpulan tidak ada waktu diskusi. Silakan untuk segera menyampaikan. Menurut tim kami tentang apakah pajak tinggi bagi orang kaya adalah sebuah keadilan, menurut tim kami adil. Karena pajak yang tadinya ditingkatkan menjadi 35% itu akan disubsidi ke orang miskin dan yang sisanya akan digunakan untuk sarana transportasi ataupun fasilitas negara. Pemerataan pembayaran pajak bagi semua masyarakat memang membantu keekonomian negara yang merata untuk menyejahterakan rakyat. Namun dengan meningkat pajak bagi orang kaya dapat menyumbang objek dan subjek yang lebih besar. Terima kasih. Cukup. Baik. Telah usai sesi debat dari kloter ke-8. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah Partai Goluta sebagai tim pro atau Partai Germos sebagai tim kontra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.